Baik, perkenalkan nama saya Berkat Julminwaru dengan NIM 2019 230110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan sekaligus mendemokan aplikasi SPSS. Nah, terlebih dahulu kita perlu tahu tentang aplikasi SPSS. SPSS, apa itu SPSS? Pengertian, sejarah, kepanjangan, dan fungsi. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang sejarah SPSS, pengertian SPSS, kepanjangan SPSS, dan fungsi SPSS tersebut. Yang pertama, sejarah. SPSS awalnya paket statistik untuk ilmu sosial, dirilis di versi pertama itu pada tahun 1968 setelah dikembangkan oleh Norman Hanay dan C. Hadley Hull. Norman Hanay sendiri yaitu seorang ilmuwan politik pasca sarjana di Stanford University. Saat itu sedang mengadakan riset profesor di Departemen Ilmu Politik di Stanford dengan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain-lain. SPSS asli manual telah digambarkan sebagai salah satu buku sosiologi yang paling berpengaruh. Selain analisis statistik, manajemen data, dan data dokumentasi adalah fitur dari perangkat lunak dasar. Kemudian pengertian SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian, dan perbaikan mutu atau quality improvement, serta riset-riset sains. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC dengan nama SPSS/PC Plus, itu pada masih versi DOS. Tetapi dengan mulai populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows. Kepanjangan SPSS. Pada awalnya kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu sosial. Sekarang kemampuan SPSS diperlukan untuk melayani berbagai jenis pengguna, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solutions. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau cases dan kolom atau variables. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variable adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc., yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Fitur yang ditawarkan antara lain IBM SPSS Data Collection untuk pengumpulan data, IBM SPSS Statistics untuk menganalisis data, IBM SPSS Modeler untuk memprediksi tren, dan IBM Analytical Design Management untuk pengambilan keputusannya. Nah, ini adalah gambaran dari atau tampilan dari aplikasi SPSS. Bisa dilihat pada layar. Kemudian apa fungsi dari SPSS? Fungsinya ada beberapa, yaitu sebagai data editor, kemudian sebagai viewer, multidimensional pivot tables, kemudian sebagai high resolution graphics, kemudian database access, kemudian data and transformations, kemudian electronic distribution, kemudian online help, kemudian akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, kemudian interface dengan database relasional, kemudian sebagai analisis distribusi, kemudian berfungsi multiple sesi,
dan berfungsi sebagai mapping atau pemetaan. Kemudian menu yang terdapat pada SPSS secara garis besar yaitu file, kemudian edit, lalu kemudian view, kemudian data, kemudian menu transform, kemudian menu analyze, dan menu graph. Kemudian menu utilities, kemudian menu add-ons, menu Windows, dan menu help, serta terdapat toolbar dan pointer juga. Jadi secara ringkas, yaitu awalnya SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu, sains, dan lainnya. SPSS adalah Statistical Product and Service Solutions. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc., yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaannya dalam mengolah dan menganalisis data statistik. Jadi mungkin demikian saja untuk penjelasan mengenai apa itu SPSS, dan langsung saja saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan SPSS secara sederhana saja. Berikut saya akan mencoba membuka dulu aplikasinya SPSS. Di sini saya sudah mendownload di laptop saya, jadi tidak perlu saya download. Dan untuk masuk ke dalam aplikasi SPSS ini perlu untuk pendaftaran email dan nomor handphone juga. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah menu awal yang muncul pertama ketika aplikasi ini dibuka. Di sini ada beberapa contoh atau sampel untuk berupa dataset yang bisa kita lihat dan kita bisa olah. Untuk sebagai contoh, di sini ada banyak contoh yang diberikan oleh SPSS, banyak sekali. Nah, di sini saya akan mencoba membuka salah satu, yaitu incidence atau data set kecelakaan. Nah, di sini datanya simple, yaitu age cat, gender, acid atau kecelakaan, dan pop. Kemudian kita akan, di sini adalah menunya. Intinya SPSS ini digunakan lebih fokus untuk menganalisis data. Jadi di sini banyak menu yang bisa kita gunakan, dan ini adalah menu analyze-nya. Di sini kita bisa menghitung seperti korelasinya, regresi, dan klasifikasi, skala, dan lain sebagainya. Banyak sekali menunya yang bisa kita gunakan untuk mengelola data. Jadi di sini saya akan mencoba menggunakan classify. Misalnya di sini classify banyak, seperti K-means yang terkenal seperti K-means, naive Bayes, decision tree, nearest neighbor, dan lain sebagainya. Saya coba yaitu misalnya naive Bayes. Nah, di sini ada menu untuk menentukan variabel yang terikat, dependent variable, dan kemudian variabel bebasnya. Jadi di sini misalnya kita masukkan variabel terikat, population at risk, kita masukkan. Nah, klik. Oh, sebentar, ini kita cancel aja. Nah, kita coba data yang lain. Misalnya ini langsung saja data yang sudah saya punya di laptop. Di sini kita bisa mengimpor banyak data seperti database, kemudian Excel, CSV data, text data, SAS data, dan lain sebagainya. Misalnya data yang saya impor adalah Excel. Nah, kita buka dari perangkat komputer saya. Di sini di menu download, saya akan mencari data, yaitu terusnya ada golf, play golf. Nah, ini play golf. Langsung saya klik open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada
perintah-perintahnya seperti persentase determine-nya, saya kasih di sini 95, ini otomatis, langsung kita klik OK saja. Nah, di sini ada datanya itu terdiri dari look, kemudian bentar ya, temperatur, outlook, ini tadi outlook, temperatur, humidity, windy, dan ini adalah variabel dependen atau variabel yang terikat. Itu menentukan apakah dengan kondisi outlook, temperatur, humidity, windy, apakah bermain atau tidak, antara yes or no. Lalu di sini kita akan mencoba mengklik analyze dan kita pilih classify, pengklasifikasian, kita pakai decision tree yang juga terkenal penggunaannya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita mengisi variabel terikatnya. Jadi di sini variabel terikatnya adalah play, dan yang sisa yang lainnya variabel bebas yang mempengaruhi bermain atau tidak. Nah, langsung saja kita klik OK dan kita tunggu prosesnya. Nah, di sini udah langsung keluar hasilnya, maka bisa kita lihat di sini beberapa detail keterangannya. Besar. Jelas. Oke. Di sini ada ringkasan modelnya, itu dependent growing methodnya yaitu Jade, kemudian dependent variable atau variabel yang terikat play, kemudian variabel yang tidak terikat outlook, temperatur, humidity, windy. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dari sini kita bisa melihat di sini persentasenya itu bermain no yaitu 28% dan yes 71%. Nah, di sini kita bisa lihat risknya atau risikonya, dan kemudian di sini adalah klasifikasinya. Nah, di klasifikasi dijelaskan di sini yaitu persentase no dan yes 4 sama dengan 0%, dan yes dengan yes 100%. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa keputusan adalah yang nilainya lebih besar atau yes. Jadi mungkin demikian saja penjelasan saya mengenai penggunaan atau penemuan aplikasi software SPSS, dan mungkin masih banyak penggunaan lainnya. Ini hanya salah satu contoh, dan terima kasih. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih.